saya mengambil prodi manajemen karena prospek kerjanya yang dijanjikan serta jenjang karirnya yang menarik dan luas. Nah, di prodi manajemen Universitas Muhammadiyah ini tidak sekedar fasilitasnya yang lengkap. Di sini kita akan diajar dan dibimbing oleh dosen-dosen yang profesional. Dan tentunya kita akan belajar untuk melatih kepemimpinan, belajar untuk mengasah kemampuan organisasi, dan tentunya bagi yang ingin menjadi entrepreneur bisa banget karena kita akan belajar untuk mengasah kemampuan berwirausaha kita. Teknologi informasi (TI) dalam bahasa Inggris disebut dengan Information Technology atau IT, yang merupakan sebuah istilah umum untuk teknologi apapun yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan juga menyebarkan informasi. TI menyatukan antara komputasi dan komunikasi untuk yang berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Nah, contoh dari teknologi informasi ini tidak hanya berupa komputer pribadi, tapi juga bisa telepon, TV, dan peralatan rumah tangga elektronik lainnya. Nah, teknologi informasi ini sangat penting dalam era digital saat ini karena mereka memfasilitasi efisiensi operasional, mengambil keputusan yang lebih baik, dan inovasi bisnis. Nah, tanpa mereka, perusahaan akan kesulitan dalam bersaing di pasar yang sangat kompetitif ini. Nah, implementasi teknologi informasi dan sistem informasi yang baik akan menjadi pendorong dalam pertumbuhan dan juga keunggulan kompetitif lainnya. Kesimpulannya, investasi di teknologi informasi dan sistem informasi ini sangat penting untuk menunjang keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan tersebut. Hardware. Hardware adalah perangkat keras yang ada pada komponen komputer dan bisa langsung disentuh oleh tangan. Salah satu contoh dari fungsi hardware ialah sebagai penerima input. Beberapa contoh dari hardware yang pertama sebagai perangkat masukan, contohnya seperti keyboard, mouse, mic, scan, webcam, dan lain-lainnya. Yang kedua, sebagai perangkat pengolahan data atau processing, contohnya seperti FGA, RAM, power supply, dan lainnya. Yang ketiga, sebagai perangkat keluaran atau output, contohnya seperti monitor, proyektor, speaker, printer, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat, sebagai perangkat tambahan atau peripheral, contohnya seperti modem. Software merupakan kumpulan data maupun skrip yang telah diinstal pada komponen hard drive komputer maupun peralatan listrik lainnya. Selain itu, software juga sering disebut dengan kumpulan instruksi maupun dokumentasi yang memungkinkan komputer menjalankan atau melakukan tugas sesuai dengan tugasnya. Contoh dari software ini yang pertama sistem operasi, contoh seperti Android, iOS, Apple, Linux, Windows, dan lain-lainnya. Yang kedua, bahasa pemrograman, contohnya seperti Java, PHP, Windows Virtual Basic, dan lain-lainnya. Yang ketiga, program aplikasi, contohnya seperti Microsoft Office, Canva, atau juga Adobe Photoshop. Perbedaan hardware dan software dapat dilihat dari fisiknya, karena komponen hardware dapat dilihat dan dipegang oleh tangan, sedangkan komponen software tidak dapat dipegang oleh tangan. Selain itu, perbedaannya juga dapat dilihat dari fungsinya. Komponen software memiliki fungsi menghubungkan komponen hardware dengan user, sedangkan komponen hardware memiliki fungsinya salah satunya seperti untuk menerima input data. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Nah, ada beberapa tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, terstruktur, merupakan keputusan rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian.
Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh kasusnya seperti manajer produksi dari PT Araya. Selalu rutin melaksanakan kegiatan setiap awal bulan, yaitu dengan membeli bahan baku untuk persediaan perusahaan. Yang kedua, setengah terstruktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Contoh kasusnya, seperti Pak Lewis adalah seorang manajer keuangan di PT Cakrawala. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan beliau untuk cermat dan menginvestasikan serta mengelola keuangan perusahaan. Saat itu perusahaan harus mengganti mesin di pabrik dan harus memperkirakan secara cermat sebelum menganggarkan uang perusahaan untuk mesin yang dibeli, gunanya untuk kelancaran jalan produksi perusahaan. Nah, Pak Lewis harus memutuskan nih untuk menganggarkan uang perusahaan secara cermat, begitu ya. Nah, yang ketiga, contohnya seperti tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogramkan dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Contohnya, Pak Budi adalah seorang presiden direktur di PT Budi Jaya. Ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi kelangsungan perusahaannya. Nah, pengambilan keputusan yang diambil haruslah berdasar pada informasi pasar yang harus selalu ditelusuri dan diapresiasi. Begitu ya. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Nah, apa sih aja hierarkinya? Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur masalah perencanaan. Keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis seperti direktur utama gitu ya. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, sistem penunjang keputusan Decision Support System atau DSS. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut dengan sistem penunjang keputusan atau disebut juga dengan Decision Support System atau DSS. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau dalam organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau juga kombinasi dari kedua. Selanjutnya, pengertian dari data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama, data. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat berupa subjek tanggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Nah, contohnya, data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang disebut data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling mendasar. Nah, yang kedua, informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer. Dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Nah, informasi yang didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi sesuatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan disebut dengan pengetahuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengetahuan tersebut ya. Nah, jadi informasi adalah kesimpulan dari suatu data.
Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data dapat menyampaikan sesuatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Nah, data dan informasi adalah dasar dari pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjutkan. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh dan diintegrasi dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Nah, mungkin segitu aja pengertian dari data, informasi, dan pengetahuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa kesimpulan materinya tadi, dan juga sedikit pemaparan dari setiap materi yang telah saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.